Hai semua, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Karena kita udah di akhir bulan Januari, di tanggal tua nih, berarti waktunya untuk gajian. Pak suami di tanggal 25 kemarin udah gajian dan langsung dikasih ke aku. Berarti waktunya aku untuk lakukan budgeting. Itu antara dua pilihan, menyenangkan dan juga sedikit membuat kita pusing ya, karena kan harus mengatur uangnya dicukup-cukupin. Sebelum melakukan budgeting Februari, aku mau evaluasi bulan Januari. Untuk setiap pengeluarannya yang ada dan gak ada sisanya, aku mau catat. Untuk token listrik gak ada sisa, untuk pulsa internet juga gak ada sisa. Di sini tagihan PDAM-nya ada sisa 27.000. Menurutku di bulan ini aku habisnya cuma sedikit, cuma 23.000. Lalu iuran perumahan habis, LPG dan galon di sini masih ada sisa 24.000. Di catatannya juga ada minyak karena aku ambil minyak di papaku, jadi aku tulis. Terus beras ada sisa 4.000 dan sekarang harga beras lagi mahal-mahal banget, jadi kayaknya 150 itu kurang deh. Lalu lanjut di asuransi kesehatan habis, di belanja bulanan juga habis, dan arisan juga habis. Sekarang aku mau total dulu dan uangnya nanti akan aku masukkan ke tantangan menabung yang aku punya. Lumayan kan buat ngisi tabungan. Tapi aku masih bingung target nabung 500.000 itu enaknya untuk apa, karena aku masih galau. Awalnya memang aku bilang untuk tambahan beli emas, tapi aku lagi pengen banget beli teflon karena aku nggak punya dan aku tuh kepengen koleksi gitu loh, kayak alat-alat masak gitu, jadi biar bisa lebih rajin lagi. Alasan aja, tapi memang aku pengen banget beli teflon dan harganya juga bagiku tuh mahal ya, sekitar 200 ribuan, yang dibilangnya anti lengket sih, tapi aku juga nggak tahu lagi. Oke, kita lanjut lagi. Dan tadi untuk sisa uang budgetingnya ada 55.000. Sekarang aku mau masukkan ke target nabung semuanya aja kayaknya. Berharapnya sih target nabung ini bisa selesai dalam 1-2 bulan gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat ya lebih baik. Apalagi Pak suami ini belum tahu kalau aku bikin target nabung. Coba kalau dia tahu mungkin aku dibantuin kali ya. Jadi bisa lebih cepat lagi. Tapi nggak usah berharap lebih, kan nggak boleh berharap sama manusia. Kita usaha dulu aja. Nanti kalau memang sudah mentok baru kasih tahu Pak suami. Oke? Kalau kalian gimana nih? Kalau nabung-nabung atau bikin target gini, apa Pak suami perlu tahu supaya dibantuin, atau Pak suami cukup tahu atau memang nggak perlu tahu? Mungkin karena setiap keluarga beda-beda ya, jadi ada yang di sharing, ada yang nggak perlu. Kalau aku kayaknya semua perlu di sharing, perlu bukan berbagi tapi perlu diceritakan, karena aku tuh pencerita banget. Aku tuh suka cerita, jadi setiap Pak suami pulang aku tuh bisa cerita seharian apa yang aku lakukan gitu semuanya ke dia. Mungkin dia kadang juga bosen ya dengernya, tapi ya sudahlah, karena mulut ini juga nggak bisa dikontrol. Oke, kita lanjut di budgeting Februari. Di sini aku udah buat sketsa tulisan Februari gitu, karena bulan Februari itu bulan penuh dengan kasih sayang, jadi aku pakai warna pink. Oh iya, kemarin tuh aku dapat pesan dari Pak suami, kayak WA broadcast gitu loh. Nah, di situ bilangnya sebenarnya di tahun ini itu gajinya Pak suami itu udah naik, tapi karena pemberitahuannya mendadak banget, jadi di bulan Januari gajinya tetap, tapi untuk
gaji tambahan atau kenaikan tadi dimasukkan atau dikalkulasikan di bulan Februari. Jadi kita lihat aja bulan Februari besok kita dapat gaji berapa. Puji Tuhan kalau ada kenaikan ya, mau cuman 100.000 pun atau 50.000 pun tetap bersyukur. Yang penting kan tetap ada kenaikan, berarti ada progres nggak sih? Kalau dulu itu waktu aku masih kerja itu seneng banget kalau ada kenaikan gaji, padahal itu cuma 50.000 atau 100.000, tapi bahagianya udah luar biasa. Karena setiap bulan kita menanti-nanti kapan ya gajinya naik. Oke, di sini buat tabelnya kayak kemarin sebenarnya. Untuk pemasukan kan karena bulan ini masih sama, jadi Februari Januari masih sama pemasukan dan pengeluaran dan juga tabungannya. Sisa gajinya juga nanti tetap sama. Dan seperti biasa untuk gajinya di sini bukan gaji utuh ya, tapi setelah dikurangin cicilan rumah, tabungan utama, perpuluhan itu gaji maaf 1/10 gaji yang dikasih ke gereja. Nggak kerasa juga sekarang udah mau masuk di bulan Februari. Nanti kita jalan ke bulan Maret, ketemu sama bulan Ramadan sampai di April nanti Idul Fitri. Biasanya kalau di hari-hari puasa itu banyak banget orang yang jualan takjil atau jajan-jajan gitu. Kayaknya enak ya. Jadi kepikiran gitu, sepanjang jalan banyak banget yang jualan makanan. Duh, surga dunia sekali. Oh iya, dan ternyata kemarin itu aku udah diet kan. Udah masuk 1 minggu lebih lah. Itu turun 2 kilo kan, tapi pak suami menghancurkan semuanya. Jadi aku tuh malam-malam diajak jalan, diajak makan, diajak jajan, balik lagi berat badannya jadi 58. Sedih sih, tapi juga dinikmati kan, namanya juga rezeki ya. Kalau diajak jajan siapa sih yang gak nolak? Siapa sih yang nolak? Kok siapa sih yang gak nolak? Ayo dong, siapa yang bisa kasih aku tips diet yang manjur ya? Karena aku selalu gagal. Dulu awal setelah lahiran berat badan aku itu 68. Akhirnya aku bisa turun 10 kilo, tapi aku lupa itu dietnya apa. Dan akhirnya sekarang jadi 58. Setelah 58 ini aku gak bisa turun-turun lagi, mentok sampai 56. Sebenarnya kepengen sampai 48 gitu loh, bisa turun 10 kilo lagi, tapi kenapa berat banget. Berharap 5 kilo aja udah susah, apalagi 10 kilo. Ayo dong, ini rasanya karena mulut dan perut dan otak itu tidak bisa sejalan ya, karena isinya lapar aja, mulut pengen ngunyah terus, tapi otaknya nggak bisa berhenti untuk memikirkan makanan-makanan yang enak. Duh, otakku itu beneran makanan terus kalau lagi diet. Nggak diet juga makanan terus sih, makanya gendutnya cepet ya, cuman mikir aja bisa nambah 1 kilo. Aku kalau lihat kalian itu rasanya kok kurus-kurus gitu, makan banyak tapi tetap kurus. Kayaknya itu adalah keajaiban dunia yang semua perempuan itu kepengen deh. Jadi buat kalian tetap semangat, gak usah insecure, karena badan yang seperti itu semua wanita kepengen ya. Gak ada wanita yang mau gendut. Oke, curhatnya selesai. Perasaan dari tadi aku kebanyakan cerita, dan di sini kita lanjut untuk budgeting Februari. Semuanya udah aku tulis, tinggal aku masukkan ke setiap posnya di dalam dompet disiplin. Buat yang pertama ada token listrik 250.000. Lalu ada pulsa internet 50.000, dan kemarin ternyata kebetulan pulsa aku habis, jadi aku minta pulsa di kakak aku, tapi ternyata harganya sekarang naik jadi 60.000. Jadi bulan depan kayaknya aku tambah deh.
Lanjut ada tagihan PDAM 50.000 dan iuran perumahan 40.000. Untuk LPG dan galon aku juga totalnya masih pakai 150.000. Kalau nanti kurang-kurang mungkin aku bisa pakai uang belanja gitu. Apalagi aku LPG dan galonnya juga ambilnya di Papa sendiri, nggak apa-apa kali ya kalau kurang. Lanjut untuk beras 150.000 dan di sini harga beras sudah naik loh. Yang aku biasanya cuma 73 sekarang jadi 76. 76 kali 2 kan berarti 150 itu kurang ya. Dan lanjut lagi untuk asuransi kesehatan 150 seperti biasa. Belanja bulanan 500.000. Berharapnya sih ini cukup untuk 1 bulan. Ini beda dengan masakan ya, kayak sayur, buah, atau jajanan gitu beda. Lanjut lagi ke arisan, ini arisan PKK gitu 20.000 karena per bulan 20.000 aku cuma ikut 1 dan itu udah dapet, jadi udah habis aku. Setelah dompet disiplin ini selesai, kita langsung aja move on ke binder aku untuk tabungan. Tapi ini tabungan yang kecil-kecil ya, bukan yang nominalnya gede atau bukan yang terlalu penting gitu maksudku. Ada pajak motor setiap bulannya 50.000 dan sebelumnya sudah ada saldo 200.000 dari sisa tahun kemarin. Dan di sini nanti untuk pajak motor aku di bulan April. Lanjut lagi untuk tabungan emas. Tabungan emas ini untuk beli logam mulia ya, maksudnya 50.000. Puji Tuhan aku juga udah punya beberapa koleksi logam mulia untuk tabungan, entah itu pendidikan anak atau untuk tabungan darurat atau untuk hal-hal lainnya ketika urgen aku bisa pakai tabungan logam mulia. Lanjut ada Eliona 20.000. Ada hiburan juga 20.000. Di sini tabungannya yang kecil-kecil itu untuk seru-seruan aja. Jadi untuk Eliona kalau mau jajan, untuk hiburan juga kalau lagi pengen keluar gitu. Secara aku kan cuman ibu rumah tangga biasa yang 24 jam di rumah, jadi kadang itu ngerasa bosen juga. Akhirnya aku ajak Eliona buat keluar, entah itu beli jajan atau cuman jalan-jalan doang. Karena sekarang Eliona udah besar, dia udah bisa minta jajan atau kadang bilang minta susu stroberi. Dia udah bisa nyebut Indomaret. Jadi kadang aku juga kaget sih, bisa secepat itu besarnya anak ini. Lanjut aja ya, kita masuk ke dana pensiun. Kayaknya di sini aku salah buat ngurutin kertas dan juga ziplocknya. Aku benerin dulu, dan tadi karena aku udah terlanjur tulis dana pensiun, jadi aku isi dulu untuk dana pensiunnya 200.000. Buat kategori yang terakhir ada dana darurat 50.000 setiap bulannya. Setelah semua tabungan sudah terpenuhi dan sudah keisi, hatiku udah tenang dan aman gitu ngerasanya. Jadi nggak perlu kepikiran lagi. Apalagi untuk dana pensiun, dari tahun kemarin aku udah dapet ilmu banyak banget tentang dana pensiun. Karena sudah 1 tahun atau 2 tahun berjalan gitu, aku sudah punya pegangan dana pensiun ini. Puji Tuhan banget. Terima kasih banyak ya. Setelah aku kenal YouTube, pikiranku itu terbuka sekali tentang tabungan, entah itu pendidikan anak, dana darurat, dana pensiun, semuanya. Bahkan dari budgeting juga, aku selalu evaluasi setiap tahunnya ada perubahan pengeluaran atau tambahan tentang tabungan. Seperti itu semua ilmu aku dapat dari YouTube. Jadi YouTube memang bisa menjadi hal positif kalau bisa dimanfaatkan ya. Tapi kadang kalau untuk hal-hal yang negatif lebih baik di skip aja.
Barusan banget setelah voice over ini aku tuh kepikiran pengen bikin giveaway, tapi aku nggak tahu zaman sekarang apa giveaway itu masih berlanjut atau masih berjalan. Karena aku juga nggak pernah denger sih akhir-akhir ini tentang giveaway, tapi aku pingin bikin buat yang udah follow Instagram aku, subscribe YouTube aku, dan selalu ngikutin video-video aku tuh pengen banget bikin giveaway. Tapi dengan nominal kecil ya, kayak 50.000 nanti aku kirim ke Shopee Pay kalian. Gak usah berharap lebih ya, aku kan cuma ibu rumah tangga. Anggap aja ini untuk memperingati 1000 subscriber aku. Oke, sekian buat semuanya, bye.